Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Program 1 RRI Manado. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali menjumpai Anda pendengar untuk di kesempatan hari ini Anda mendengarkan Manado Pagi ini edisi Jumat 22 Mei 2026. Sudah Anda dengarkan dari opini publik juga penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini pendengar tentang topik kita. Ada Pemprov AFP Sulawesi Utara yang mematangkan program pembinaan dan prestasi. Sudah hadir narasumber yang akan menjawab setiap pertanyaan Anda terkait dengan futsal di Sulawesi Utara. Di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di Studio Pro 1, saya menyapa terlebih dahulu. Ada Coach Yun Gabriel selaku Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi AFP Sulawesi Utara. Selamat pagi Coach. Selamat pagi. Selanjutnya ada Pak Wilbert Karundeng selaku Sekretaris Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Wilbert. Selamat pagi Kak Priscila. Baik, Pak Wilbert maju sedikit agar supaya terdengar suaranya. Di sini kita akan membahas pendengar terkait dengan program pembinaan dan prestasi untuk atlet futsal di Sulawesi Utara. Anda bisa menyaksikan kami selain dari siaran terestrial di 94,5, 88,2 dan 92 MHz. Anda juga bisa menonton secara langsung di YouTube channel RRI Manado. Dan nanti bisa bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Bapak-bapak narasumber, terima kasih sudah hadir menyempatkan waktunya pagi hari ini. Salam olahraga. Jaya. Nah itu dia semangat dari narasumber kita pagi hari ini pendengar. Akan kita langsung tanyakan terlebih dahulu sebelum ke coach, saya akan ke Pak Wilbert Karundeng ini selaku Sekretaris AFP Sulut. Ada talent detection futsal yang baru saja dilaksanakan kemarin. Mungkin bisa diberikan informasi ke masyarakat ini Pak Wilbert, seperti apa talent detection futsal ini dan apakah sudah menemukan atlet yang berbakat begitu untuk dikirim ke seleksi tingkat selanjutnya. Silakan. Oke Kak Priscila, terima kasih. Jadi untuk talent detection ini itu adalah program dari FFI, Federasi Futsal Indonesia, yang kemarin tanggal 4 Mei diselenggarakan di Sulawesi Utara. Dan kami AFP Sulawesi Utara menyediakan fasilitas untuk jalannya seleksi ini untuk timnas U17 yang akan berlaga di Spanyol nanti. Dan itu teknisnya langsung diseleksi oleh asisten pelatih timnas futsal, Coach Eka Sanjaya. Hanya 1 hari berlangsung untuk seleksi itu secara ketat, ada kurang lebih 50 ya Coach. 50 peserta yang berumur dari tahun kelahiran 2009 sampai tahun 2011. Dan puji Tuhan semuanya berjalan lancar. Langsung di malam hari itu kita mendapat dua atlet pemain. Baik. Untuk yang akan melanjutkan seleksi selanjutnya di Makassar. Mewakili Sulawesi Utara. Tetapi teknisnya ada 2. Yang pertama seleksi secara langsung oleh Coach Eka Sanjaya. Lalu yang kedua itu ada berbentuk video yang kita lakukan di sementara jalannya seleksi itu. Dan itu yang akan disampaikan secara visual ke Coach Kepala Pelatih, Coach Hector Sauto. Dan hasilnya kita hanya mengutus 1 pemain. Baik, adakah kansnya seperti apa ini Pak Wilbert? Untuk sementara yang pasti dia sudah siap, dari FP sudah membina untuk proses seleksinya selanjutnya di Makassar. Baik. Tanggal 26 nanti, 26. Jadi ya dengan semua persiapan yang sudah diberikan mungkin dengan latihan yang dia lakukan, semoga bisa melanjut ke Jakarta. Baik, kita doakan bersama pastinya Pak Wilbert ya. Coach Yun, ini luar biasa sekali dengan Sulawesi Utara sejak terpilih dilakukan seleksi nasional begitu ya. Seperti apa sebenarnya kalau kita melihat untuk futsal sendiri yang ada di Sulut Coach Yun? Karena dari opini publik tadi banyak sekali masyarakat yang bergabung katanya ini ramai di lokal saja begitu, kompetisi-kompetisi daerah. Seperti apa sebenarnya kondisi futsal di Sulawesi Utara? Coach Yun, silakan. Baik, terima kasih Prisca. Sebenarnya kondisi futsal di Sulawesi Utara itu berjenjang ya. Mulai dari sekolah-sekolah juga sudah mengadakan kegiatan futsal antara SD, antara SMP dan SMA. Bahkan sementara berjalan ini juga antar mahasiswa. Juga ada yang umum-umumnya juga. Jadi
mengenai perkembangan futsal dalam Provinsi Sulawesi Utara ini saya kira berkembang ya. Karena kita lihat dari beberapa event seperti program-program Federasi Futsal Indonesia, seperti Liga Futsal Nusantara, kejuaraan daerah, juga itu berjalan bagus. Dan AFP Sulut sendiri sudah beberapa kali mengirim slot ke nasional seperti putri dan putra. Bahkan putri sendiri sudah berbicara di nasional, sudah 2 kali juara 3 nasional di tingkat antara tim putri di Liga Futsal Nusantaranya itu sendiri. Jadi mengenai pembinaan dan prestasi ini memang kita harus tingkatkan mulai dari bawah, karena kita tidak bisa mau petik hasilnya saja. Kalau kita harus mau ambil suatu atlet itu kita lihat dari ini pembinaannya dari mana. Kalau tidak ada pembinaan juga kita juga tidak bisa berbicara untuk prestasinya itu sampai di mana. Dari Coach Yun menyampaikan Pak Wilbert pembinaannya yang menjadi penentu begitu ya. Dengan banyaknya saat ini berkembang pesat, dengan minatnya anak muda semakin banyak begitu di futsal. Seperti apa untuk pembinaan sendiri kalau begitu? Jadi yang pasti untuk kami Futsal Sulawesi Utara ini, Asosiasi Futsal Sulawesi Utara, dalam kepengurusan kami juga ada beberapa bidang. Ya contohnya untuk seperti Coach Yun ini sebagai pembinaan dan prestasi, ada bidang atlet, ada bidang pelatih. Yang pasti kita untuk yang sementara ini yang kita jalankan ini adalah program untuk Liga Piala Gubernur di usia SMP dan SMA. Jadi dengan adanya pertandingan-pertandingan yang akan kita buat ke depan, itu kan bisa mengasah dan juga menjadi semangat motivasi buat pemain-pemain yang mereka ingin menjadi pemain futsal untuk pro futsal yang pasti. Tapi yang menjadi masih PR kita itu yang penting lapangan, lapangan futsal. Rencananya dari ketua kita, Ketua Mei Formengan akan mengusahakan lapangan futsal yang sesuai standar. Untuk sekarang kan untuk lapangan futsal kita masih kurang yang sesuai standar. Itu juga yang menjadi PR dari Kepala Pelatih Timnas Hector Souto, yaitu beberapa daerah yang masih belum mempunyai lapangan yang sesuai standar. Untuk dasar menjadi prestasi dari anak-anak futsal ini yang tentunya yang pertama itu adalah lapangan yang sesuai dengan standar. Iya. Se-Sulawesi Utara Pak Wilbert tidak ada satupun begitu yang sesuai standar kah lapangannya? Yang sedikit mengikuti standar Coach mungkin Ada beberapa. Ada beberapa. Tersebarkah atau hanya di Kota Manado saja? Untuk sekarang hanya di Kota Manado. Di Kota Manado. Iya. Baik, Coach, ini melihat terkait dengan lapangan yang ternyata saya cukup kaget juga begitu. Kalau misalnya belum ada yang sesuai standar di Sulawesi Utara, ada pun yang hanya mendekati, itu pun berpusat di Kota Manado begitu. Seperti apa Anda melihat selama ini sebenarnya? Ya, memang mengenai kita berbicara mengenai lapangan yang berstandar memang menjadi suatu kendala dan PR bagi kita sendiri, karena beberapa pertandingan yang saya bawa ke nasional itu seperti Kejurnas, Linus, bahkan Prapon, itu kendalanya di lapangan. Itu setelah bermain itu beda kan, lapangan kita ukurannya kadang sisa 10 kali 18, ada punya 18 30, sedangkan standar itu dia maksimal harus 20 kali 40. Jadi kaget anak-anak di lapangan itu, coach, ini lapangannya besar sekali ini. Ya memang harus begini. Itu kekurangan kita dan PR kita, memang kita harus menyelesaikan standar lapangan itu sesuai dengan standar federasi. Biar supaya, kenapa anak-anak harus kaget dengan lapangan? Karena kita terbiasa latihan dengan lapangan kecil. Ketika kita sampai di nasional, kita kaget dengan lapangan besar, pasti anak-anak punya cara bermain itu akan beda juga. Begitu. Biar adaptasi dari awal begitu ya, Coach ya. Benar, ya. Nah Coach, ini menjadi masalah berarti terkait dengan lapangan berstandar yang ada di Sulawesi Utara begitu ya. Kalau kita melihat saat ini kepemimpinan gubernur kita sangat memberikan perhatian khusus kepada bidang olahraga begitu. Bahkan kita mengetahui staf sus bidang olahraga begitu getol ke sana kemari ya. Coach, nah ini apakah akan ada solusi begitu? Apa sudah di sounding begitu ke staf sus atau seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk lapangan sendiri kita sudah rapat bersama AFP dan Ketua kita Pak Meforomengan juga sudah sampaikan ke kita pengurus bahwa beliau akan bertemu dengan gubernur, karena gubernur kita juga sangat mendukung olahraga di Sulawesi Utara termasuk futsal, dan mudah-mudahan itu secepatnya dan akan bisa kita mendapatkan lapangan sesuai standar yang kita butuhkan untuk kedepannya anak-anak bisa terbiasa dengan lapangan
yang berstandar. Baik, semoga secepatnya begitu Ya. Coach ya. Pak Wilbert, ini kembali lagi ke saya kembali ke opini publik pagi hari tadi sudah sempat mengangkat topik yang sama begitu. Ada juga masyarakat yang sempat menyuarakan Pak Wilbert ketika pembinaan atau perekrutan perhatian berpusat di Kota Manado. Sebenarnya bagaimana AFP sendiri menjangkau kabupaten kota yang lainnya di Sulawesi Utara sejauh ini? Jadi untuk menjangkau para pemain contoh untuk di luar Kota Manado, seperti yang kita sampaikan tadi, untuk seleksi timnas U17 kemarin tanggal 4 Mei itu kita menjangkau sampai di luar Manado, bukan hanya di Kota Manado, tapi teknis kegiatannya kita buat di Kota Manado. Kita secara menyurat, kita secara pemberitaan di media untuk kegiatan kemarin itu, dan bukan hanya di Kota Manado, bahkan dari beberapa kabupaten lain berjumlah kurang lebih 50 orang yang mengikuti seleksi tersebut. Baik, itu kalau berbicara Seleknas tadi Seleknas. ya, atau Talent Detection Futsal. Iya. Bagaimana dengan perhatian pada ya setiap harinya atau kemarin-kemarin begitu sebelum ada seleksi? Ya. Jadi untuk di kepemimpinan ketua kita yang baru ini, Ketua Mei Formengan, beberapa bulan yang lalu juga, dalam 3 bulan ini, mungkin 3 bulan ini kita sudah mengeluarkan rekomendasi kegiatan pertandingan futsal. Baik. Bahkan di Kota Manado, di Kota Bitung, di Minahasa, Selatan di Minsel, itu menjadi tugas kita untuk merekomendasikan pertandingan dan juga baik wasit dan pengawas pertandingan. Jadi kita sudah melakukan pertandingan bukan hanya di Kota Manado. Ya, Jadi begitu. sebenarnya sudah tidak hanya berpusat di Kota Manado Siap, begitu betul. ya. Karena ini kita berbicara AFP Sulut begitu. Coach Yun, tadi menarik sekali seleksi nasional Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah yang dilakukan seleksi. Teknisnya seperti apa sih Coach Yun? Mungkin ada juga di antara pendengar pagi hari ini yang ingin mengetahui seleksinya teknisnya seperti apa. Ada yang ingin berlatih terus menambah skill, siapa tahu bisa ikut untuk seleksi selanjutnya begitu Coach Yun. Silakan. Ya. Jadi untuk mengikuti seleksi nasional itu sebenarnya itu kembali ke atlet sendiri masing-masing dia. Mengenai teknisnya itu bagaimana saya bisa ikut seleksi ini, saya bisa terpantau dan saya bisa merebut hati pelatih itu. Dia mungkin kebutuhannya pelatih seperti apa dan saya di posisi mana. Mungkin atletnya itu bisa selain melatih di klubnya, di SSB-nya, akademinya, dia juga punya PR sendiri di rumah supaya dia bisa program saya. Kalau saya latihan hari ini, pelatih bilang saya kurang ini, berarti saya itu menjadi PR dia sendiri di rumah supaya ke depan itu dia mengikuti seleksi, dia bisa tahu apa kekurangannya dia dan dia bisa tahu apa kelebihannya dia. Jadi itu memang teknisnya seperti itu. Karena kita juga sebagai pelatih, sebagai pimpinan prestasi, tidak mungkin tiap hari kita sama-sama atlet itu pagi sampai sore kan. Ya kita cuma bisa membina seperti ini, kamu punya kekurangan ini, kamu punya PR dan kamu harus selesaikan PR itu, dan jangan sampai di situ, kalau bisa meningkat. Baik. Kira begitu. Coach Yun, kalau melihat dua mereka yang terpilih mewakili Sulawesi Utara, ini posisinya apa Coach Yun? Ya, baik, terima kasih. Satu. Itu sebenarnya cuma satu ya, Satu. karena tadi disampaikan oleh Pak Sek bahwa Yang ke Makassar. punya ya, karena mereka ada penilaian sendiri lewat Baik. video. Nah, yang terpilih ini sendiri dia posisinya sebagai angkor. Angkor itu adalah pemain belakang. Ya. Pemain belakang. Ya. Coach Eka Sanjaya, kalau Coach Yun lihat sebenarnya seperti apa sih cara melihat, menilainya begitu ya, sampai terpilih si calon tunggal kita ini begitu Coach Ya, Yun. baik, terima kasih. Coach Eka itu setelah dia memilih pemain itu saya sempat berbincang dengan dia. Dia bilang Coach Jun pemain Sulut punya potensi. Tinggal bagaimana PR AFP Sulut itu jangan sampai di sini, jangan nanti ada seleksi baru datang. Jadi dia melihat itu kan dia punya berapa cara seleksinya itu ada 2 versus 2, 3 versus 3, 4 versus 4. Dia melihatnya itu pemain itu harus maksimal full. Apakah dia bikin pola 2 versus 2 ini pemainnya ini 100% dia full. Di pemain di waktu dia bikin pola 3-3 ada pemain yang menurun. Dia tidak fight seperti di pola 2 versus 2-2. 2. Iya. Ketika di 4 versus 4 malah dia jalan. Jadi itu jadi penilaian sendiri dari Coach Eka. Karena futsal itu dia harus bergerak, rotasi, dia tidak bisa diam. Jadi kalau dia mau ambil semua itu pemain,
berarti dia merasa rugi sendiri karena dia mau itu 2 versus 2 full, 3 versus 3 full, 4 versus 4 harus full juga bermain. Jangan meningkatnya di 2-2, 3-3 menurun, 4-4 malah dia jalan dalam lapangan. Itu jadi penilaian Coach Eka sendiri. Baik, berarti tetap stabil begitu di strategi manapun begitu Coach Yun ya. Begitu. Baik, kita akan mengingatkan pendengar terlebih dahulu Bapak-bapak terkait dengan topik kita pagi hari ini, Pemprov AFP Sulut yang mematangkan program pembinaan dan prestasi. Pendengar, kira-kira Anda punya pertanyaan atau juga ingin menyampaikan kritik atau juga masukan, silakan Anda bergabung bersama kami bisa melalui sambungan telepon di 0821 9583580 atau juga di WhatsApp call di nomor yang sama dan WhatsApp chat, ataupun juga Anda bisa mengirimkan komentar pendengar di kanal YouTube kami RRI Manado. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 082195835080 sudah kami buka, dan juga jangan lupa untuk Anda kirimkan komentar di YouTube channel atau di kanal kami RRI Manado. Saya sapa, halo selamat pagi, Sulut Bicara. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Pagi, Sulut Bicara. Bapak siapa di mana Pak? Bung Halo. Benijo di Bolang Mongondo Utara. Bung Benijo sudah hadir dari Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Utara. Silakan. Kita langsung ke please informasi itu suaranya keluar di HP Mar, tapi boleh walaupun relay ya. Soalnya Baik. kalau keluar relay ini suara. Oke, baik. Silakan langsung. Sudah. Oke, kita ke kedua narasumber. Selamat pagi Pak, kedua narasumber. Salam olahraga. Jaya. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah dalam pembinaan atlet futsal di khususnya di Provinsi Sulawesi Utara ya, apakah ada kendala dan tantangannya dalam pembinaan atlet? Kendalanya seperti apa? Terus pertanyaan kedua, dalam seleksi ini apakah menggunakan wasit bertaraf nasional atau internasional? Itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bung Benijo yang ada di Bolmut, walaupun pertanyaan nomor 2 tadi sudah sempat dijawab begitu ya, terkait yang menilai. Kita akan menunggu lagi untuk Anda pendengar di sambungan telepon, silakan masih kami tunggu, ataupun bahkan WhatsApp call di 0821 9583580, sembari juga menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami dari WhatsApp call ataupun juga WhatsApp chat, dan juga komentar di kanal YouTube RRI Manado. Halo, selamat pagi Sulut Bicara. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak siapa di mana Pak? Ya, dengan Bapak Joli dari Kakas KW. Pak Joli dari Kakas. Pak Joli silakan langsung. Ya, salam olahraga buat semua. Jaya. Ya, pertanyaan Mhm. atau ya, halo. Iya, silakan lanjut. Ya, jadi pertanyaan saya, apakah untuk pengurus provinsi, apakah sudah ada sampai ke daerah, kabupaten kota, apakah ada pengurusnya begitu? Baik. Yang kedua, ini masukan saja. Masukannya begini, untuk seleksi, saya rasa itu mungkin terlalu singkat waktunya. Mhm. Kalau cuma 1 hari, ya kan? Bagaimana orang mau dapat duduk di tunggu kalau seleksinya hanya 1 hari? Baik. Jadi mungkin itu tinggal sosialisasi saja. Mhm. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Joli dari Kakas. Satu lagi di 082195835080. Silakan untuk Anda pendengar Pemprov AFP Sulut matangkan program pembinaan dan prestasi. Halo, selamat pagi Sulut Bicara. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Bapak Salam siapa di mana? olahraga. Jaya. Silakan Oke, langsung. dari Ferdi Cliff di Motoling ini Baik. Pak, Minahasa Selatan. Lanjut. Ya, staf khusus di bidang olahraga tidak ada ya, kepresidenan. Gubernur ya, Iya. Christian Yoko. Sebetulnya saya mengarah ke perwakilan pemerintah, tapi Baik. nggak apa-apa, ke asosiasi saja ya. Ini Bapak dia bilang tadi cuma 1 hari. Seleknas, iya. Kenapa cuma 1 hari Pak? Kalau memang serius, jauh-jauh hari, jauh-jauh minggu, jauh-jauh bulan itu sudah ada seleksi Pak. Karena kalau begini terkesan itu orang bilang tiba akal tiba saat. Nanti sebentar lagi kalah bilang lagi
atletnya salah. Padahal itu mungkin para pelatih, pengurus, dalam pembinaan begitu Pak. Karena kalau orang mau cari yang unggul, bukan semudah dan segampang itu Pak. Harus bertahap. Pengurus saja itu harus diseleksi. Baik. Bukan dong bilakan cuma yang atlet diseleksi. Makanya jangan ada karena terkesan, oh kita tetap masuk coba dia. Yang penting kok dia tahu kok over bola, tahu olah bola, kasih masuk aja. Yang penting aman. Bukan begitu yang dicari Pak. Jadi pertanyaan saya begini, apakah ini cuma musiman atau ini berkelanjutan? Baik. Jangan-jangan terkesan ini karena mungkin rame-rame atau bahasa netizen bilang viral, terus diadakan lagi. Karena banyak contoh kan olahraga-olahraga yang sudah terjadi itu, akhirnya redup lagi kan. Jadi tolonglah, kami sebagai masyarakat butuh itu hasil. Jangan dibilangkan cuma enak di telinga, tapi tidak enak di mata dan tidak apalagi di hati. Baik. Jadi tolonglah, Baik, kalau Bung mencari Cliff. orang betul-betul seleksi yang betul-betul berjenjang dan betul-betul orang yang punya kompeten. punya Terima kapasitas. kasih Bung Cliff di Motoling. Saya sudah bisa menangkap apa yang menjadi pertanyaan Anda. Terima kasih. Ini Seleknas yang dipertanyakan hanya sehari begitu ya. Namun persiapannya seperti apa mungkin nanti kita akan dengarkan ke Coach Yun juga Pak Wilbert. Namun yang disampaikan poin pentingnya adalah apakah ini katanya hanya musiman atau berkelanjutan. Selain itu kita akan ke komentar yang sudah masuk di kanal YouTube RRI Manado dari akun YouTube Om Ali Purnama. Adakah event futsal dibuka untuk umum yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini di Manado? Terima kasih Om Ali. Saya akan ke Pak Wilbert terlebih dahulu dari Bung Benijo yang ada di Bournemouth. Apakah dalam pembinaan katanya tadi ada kendala dan tantangan yang dihadapi oleh AFP? Silakan. Untuk Pak Benijo dari Bournemouth. Bournemouth. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk yang menjadi kendala, bahkan bukan kendala hanya di Sulawesi Utara. Di beberapa provinsi juga yang menjadi kendala itu adalah standarisasi dari lapangan. Kita sudah memiliki yang mendekati, tetapi seperti yang Coach katakan tadi, ketika kita berlaga di Jakarta mungkin Coach, itu mereka kan memakai teknis lomba lapangan yang sesuai standar. Jadi ada beberapa atlet kita yang mungkin belum terbiasa dengan lapangan seperti itu. Itu yang menjadi kendala kita. Dan kita bersyukur dari ketua kita Pak Mefur Mengan dan juga staf khusus bidang olahraga Bapak Christian Yokung sudah sama-sama menyampaikan kepada Bapak Gubernur kita untuk ke depan kita akan membuat lapangan futsal yang sesuai dengan standarisasi Oke. futsal. Baik. Baik. Yang kedua ditanyakan tadi penilaian atau yang menilai katanya, walaupun sudah dijawab tadi Coach Eka Sanjaya begitu ya dari Timnas. Nanti kita akan ke pertanyaan dari Pak Joli di Kakas dan juga tadi ada Bung Cliff yang ada di Motoling dan juga Om Ali. Namun kita akan jeda sejenak begitu Bapak-bapak. Nanti kita akan kembali pendengar juga pemirsa RRI Manado. Tetap bersama kami di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama, sepak bola bahasa dunia. RRI Suara Indonesia, RRI bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
jaga buka main nyong. Ngana sini ngana. Buka main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar ngana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung buang sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia ada buang? sana, Pak, Coba saya. ambil tuh sampah. Rasa ngana. Adik, Biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan, apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini, dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Mam, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono pikonja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau bikin kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Anda mendengarkan Sulut Bicara dengan topik pagi hari ini Pengprov AFP Sulut matangkan program pembinaan dan prestasi. Jangan lupa Anda bergabung bersama kami di 082195835080. Saya akan menuju ke pertanyaan dari pendengar untuk dijawab langsung dari AFP Pengprov AFP Sulut. Pak Joli dari Kakas, pertanyaan yang pertama, Pengprov Sulut, adakah pengurus di daerah kabupaten kota? Yang kedua adalah seleksi waktunya yang terlalu singkat. Sependapat sepertinya Pak Joli dengan Bung Cliff yang ada di Motoling terkait dengan waktu seleksi yang hanya sehari. Akan dijawab mungkin Pak Wilbert, silakan. Oke Kak Priscila, kita ke pertanyaan dari Bapak Joli. Untuk pengurus dari kabupaten kota itu namanya AFKAP. Iya. Afkot. Jadi untuk kami kepengurusan AFP Sulawesi Utara ini juga yang baru berjalan 3 bulan kepengurusan yang baru, untuk tentunya pendataan dari ketua-ketua Afkot yang ada di Sulawesi Utara dan juga pendataan kemarin lisensi wasit, lisensi pelatih itu sementara kami laksanakan, sementara kami persiapkan juga ke depan. Jadi yang pasti untuk pengurus-pengurus di daerah-daerah itu ada. Baik, waktu yang terlalu singkat ini? Ya, jadi begini, kita sudah sampaikan tadi untuk seleksi timnas futsal U17 ini dalam persiapan untuk berlaga di Spanyol. Dan seleksi ini dari Asosiasi Futsal Sulawesi Utara, tentunya kami dari ketua dan kami pengurus itu hanya memfasilitasi dari program yang sudah dibuat oleh FFI. Untuk program ini bukan hanya tanggal 4 Mei tentunya, tapi berskala seluruh Indonesia. Dari federasi itu sudah melaksanakan selama 1 bulan. Baik. Dan untuk yang menjadi pertanyaan kenapa hanya 1 hari, itu sudah menjadi jadwal kami. Jadi untuk jadwal Sulawesi Utara itu tanggal 4 Mei. Tanggal 4 Mei dilakukan di Sulawesi Utara. Jadi untuk Coach Eka Sanjaya yang akan menyeleksi pemain-pemain kita ini di tanggal 4 Mei, makanya hanya dilakukan selama 1 hari. Dan setelah itu dia akan ada seleksi lagi di daerah lain. Makanya untuk kenapa hanya 1 hari itu jadwal kita itu Sulawesi Utara 4 Mei. 4 Mei, tanggal 4 Mei, maka hanya dilakukan selama 1 hari. Di daerah lain Pak Wilbert bagaimana? Apakah 1 hari juga? 1 hari juga. Baik, semuanya jadi sama. itu sama. Jadi yang izin saya mau sampaikan tadi, untuk kenapa katanya nantinya tidak maksimal mungkin Coach. Jadi kita ini mendapatkan juga panduan dari federasi untuk menyiapkan pemain terbaik dari klub, dari akademi, dari SSB. Jadi dalam seleksi ini tentunya kan kita akan berlaga ke internasional. Jadi
tentunya tugas kami pengurus, kami kan sudah memberikan pemberitahuan bahkan dari beberapa hari sebelum, dari baliho, dari secara menyurat, dan beberapa kali kami melakukan pertemuan untuk menyiapkan pemain-pemain ini. Jadi tentunya untuk seleksi ini sekali lagi kami sampaikan teknisnya itu yang pasti dari coach Eka ini sudah melakukan yang sesuai dengan kriteria mereka. Seperti yang coach sampaikan tadi, bahkan dalam sistem seleksi ini sudah ada panduannya. Sistem seleksi itu yang pertama kan 2 versus 2. Seleksi secara cepat. Jadi dari 50 pemain ke 24 pemain. Ini panduan dari federasi pusat, bukan teknisnya dari kami. Tentunya mungkin kalau menjadi program kami, bahkan kami akan melakukan bukan hanya 1 hari, tapi kembali lagi kami sampaikan ini program. Dan teknis dan panduannya itu dari federasi langsung. Jadi sebenarnya dari pusat yang 1 hari, sedangkan AFP sudah melakukan seleksi sebenarnya. Kami sudah mempersiapkan dari berbulan-bulan mungkin bahkan. Iya. Oke, baik. Jadi yang terpilih ini sudah yang terbaik begitu, Pak Wilbert ya. Coach Yun ini sedikit menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wilbert, seleksi ternyata ini sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dimau pusat begitu ya Coach Yun. Nah kalau Coach Yun sedikit memberikan gambaran ke masyarakat, seleksi yang dilakukan oleh AFP begitu dari 50 ketemu 24 seperti apa teknisnya Coach Yun? Dari federasi ya, dari 50 ke 24 itu ya, itu federasi yang seleksi ya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Wilbert tadi, itu semua panduan dan teksnya itu diatur oleh federasi. Jadi mereka datang, ini mereka punya cara seleksinya seperti ini. Kami cuma menyiapkan atlet, dan yang seleksi langsungnya itu dari federasi ya, lewat staf kepelatihan timnas futsalnya itu sendiri. Jadi saya kira itu tidak ada campur tangan berlebihan dari AFP untuk ya ini pemain ini yang saya rekom atau pemain ini yang saya rekom, karena sekarang beredar juga begitu. Jadi pas momennya ini kita supaya jangan masyarakat berpikir pemain-pemain mungkin yang lolos itu rekom dari AFP atau saudara begitu. Bahkan ada juga yang bilang kenapa seleksinya 1 hari begitu ya. Itu seperti Pak saya katakan di awal tadi, kalau AFP yang mau bikin berarti dia mau lebih dari 1 hari kan begitu. Tapi ini karena dari federasi punya panduannya, punya teksnya seperti itu, kita harus mengikuti mereka. Coach Yun ketemu 50 orang tadi seperti apa? 50 pemain itu kita mengadakan pemanggilan lewat media dan terbuka untuk umum itu. Dari sekolah-sekolah juga? Dari sekolah-sekolah. Itu kebanyakan karena U17 kebanyakan dari sekolah-sekolah begitu. Jadi mereka datang mendaftar lewat asosiasi, ada juga yang datang langsung di saat registrasi, begitu. Bahkan lebih dari 50 sebenarnya. Berarti tidak harus mereka yang sudah punya pengalaman, siapapun bisa mengikuti. Bisa, karena dan kita terpilih atau terkumpul begitu ya, lebih tepatnya yang mendaftar 50-an begitu. 50-an. Untuk se-Sulawesi Utara. Itu sudah termasuk banyak apa seperti apa sih Pak Coach Yun, sedikit? Cara itu sedikit karena tahun lalu ada juga seleksi seperti itu hampir 100 lebih. Yang ikut. Iya. Berarti menurun dong tahun ini. Menurun karena tahun lalunya seleksi itu U16 begitu. U16 dan U19, jadi mungkin pesertanya lebih banyak. Baik, Coach Yun, kalau saya bisa bertanya ini ya, sebenarnya ini pertanyaan pribadi begitu, kira-kira kalau Coach Yun melihat Sulawesi Utara ini yang punya potensi untuk memiliki atlet-atlet yang sangat berprestasi, berbakat begitu, kalau bisa tanpa memandang rendah mungkin daerah yang lain, dari daerah mana sih Coach Yun yang paling menonjol prestasinya kalau kita berbicara bidang olahraga ataupun bahkan futsal pada khususnya? Ya, kalau kita bicara dari sisi saya sebagai seorang pelatih, sebagai pembinaan prestasi, ya kalau seperti sekarang itu paling menonjol untuk futsalnya itu ada di Papua Raya, ada di Jawa Barat, itu pemain-pemainnya itu karena kenapa? Karena kembali lagi ke bidang saya, bidang pembinaan dan prestasi, itu mereka mulai dari akademi. Pembinaannya dari usia dini. Jadi ketika mereka sampai di puncak usianya mereka seperti ini, 17, tidak ragu lagi untuk kita rekrut mereka. Karena pembinaan-pembinaan itu ada juga lewat satu program yang diakui oleh federasi, yaitu AAFI, Asosiasi Akademi Futsal Indonesia, itu diakui oleh federasi, dan asosiasi itu berjalan bagus di sebuah provinsi, begitu. Kalau di Sulawesi Utara? Di Sulawesi Utara sendiri tahun 2019, saya pernah coba
buat asosiasi itu yang mengeluh dari SSB, akademi, pelatih-pelatih itu masalah kan liga. Kita harus home away, mereka itu bicara kayak anggaran lagi. Mereka beralasan kalau kita home oke, tapi kalau kita away anggarannya ini dari mana? Baik. Jadi semua itu kembali ke anggaran. Kalau tadi skopnya Indonesia, kalau Sulawesi Utara daerah yang paling menonjol prestasi olahraganya atau futsal? Ada di Kota Manado. Di Manado, masih Manado, yang kedua setelah Manado? Sebelum Manado ada di Minahasa Utara. Minahasa Utara, yang menjadi PR harus ditingkatkan lagi begitu. Boleh disebutkan daerahnya? Ya, yang jadi PR itu ya yang sebelum saya itu bahkan saya bisa sebut itu di daerah Minahasa Selatan. Minahasa Selatan itu kenapa saya bilang jadi PR? Karena berapa kali Pekan Olahraga Provinsi Minahasa Selatan belum ambil bagian dalam cabur futsal itu. Padahal di sana ada banyak pemain juga, begitu. Bahkan tidak mengambil bagian. Tidak gitu mengambil bagian di. Oke, baik. Kita akan kembali ke Pak Wilbert ini. Tadi pertanyaan dari Om Ali. Adakah event futsal dibuka untuk umum yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini di Manado atau Sulawesi Utara begitu? Silakan. Oke. Jadi untuk event futsal yang dibuka untuk umum mungkin tadi lupa saya sampaikan. Boleh. Jadi untuk kegiatan yang sudah kita lakukan selain melakukan rekomendasi bukan hanya di Kota Manado, ada di Kota Bitung, di Kabupaten Minahasa Selatan. Ketua kita juga Bapak Ketua Meforumengan ini bukan hanya mengeluarkan rekomendasi, tapi dia menyediakan piala, hadiah, bahkan bola. Jadi itu yang menjadi kebanggaan kami dalam kepengurusan kami ini. Untuk event secara terbuka untuk umum baru selesai mungkin di Minahasa Selatan, itu juga menjadi bagian dari ketua yang mensponsori bola kaki, bola, hadiah, bahkan trofi. Untuk yang sementara berjalan ini liga turnamen antar SMA di SMA 8 yang masih sementara berlangsung, dan juga di selanjutnya ada di bulan Juni antar mahasiswa. Itu banyak yang, berarti ya? Iya, banyak. Akan ada yang dibuka untuk umum berarti? Iya. Oke, baik. Itu dia Om Ali, semoga cukup puas jawabannya. Dan di menit-menit terakhir kali ini saya akan ke Pak Wilbert terlebih dahulu. Harapan mungkin terbesar AFP ini terhadap futsal atau perkembangan futsal Sulawesi Utara ke depannya seperti apa? Silakan. Yang menjadi harapan kami tentunya dengan kita memiliki Bapak Gubernur yang mempunyai semangat olahraga yang sangat tinggi, dengan juga kepengurusan kami, Bapak Ketua, Bapak Bendahara kami, Bapak staf khusus bidang olahraga, Bapak Christian Yokung. Jadi juga sempat tadi ada yang mengatakan bahwa pengurus juga harus diseleksi. Yang pasti ketua kami ini dalam sepak bola, dia bukan hanya melakukan sebuah kegiatan, bahkan memberi semangat, memberikan sponsor, dan juga sementara ketua kami juga ini kan sebagai direktur bisnis Persma, dan juga Bapak Bendahara kami, Bapak Christian Rokung, staf khusus bidang olahraga, juga sudah 15 tahun di asosiasi futsal ini, bergelut di futsal. Dan juga pengurus kami yang lain, bahkan ada coach kita yang di samping saya ini, Coach Yun, pengurus-pengurus lain itu yang pasti di bidang futsal semuanya. Baik. Ada dari atlet, dari pelatih, dari wasit yang sudah berlisensi semuanya. Jadi itu menjadi harapan kami ke depan. Sama-sama kita mendukung pengurus kami ini agar kami boleh tentunya melaksanakan kepengurusan ini dengan baik. Yang pasti tujuan kami ke depan membina generasi muda yang ada di Sulawesi Utara, baik dalam bidang futsal, khususnya bidang futsal. Banyak rencana yang kami lakukan. Tentunya membuat liga secara berkelanjutan. Dan juga yang menjadi harapan kami ke depan untuk kami akan menyediakan lapangan. Baik. Yang sesuai standar dari FFV. Baik, tentunya ketika kabar baik ketika staf sus gubernur bidang olahraga itu dari olahraga futsal, harusnya futsal akan semakin bersinar selama kepemimpinan Gubernur YSK kali ini ya. Coach Yun, silakan pesan untuk anak-anak muda yang ada di Sulawesi Utara mungkin yang cita-citanya ingin menjadi atlet futsal profesional. Harus apa dari sekarang atau seperti apa pesannya dari Coach Yun? Ya, baik, terima kasih. Saya selaku bidang prestasi di Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Utara, pesan kepada adik-adik, ya kalau mau prestasi jangan duduk diam dan bermimpi tinggi, tapi harus dengan kaki yang bergerak.
Karena selain kaki tidak bergerak, berarti jangan kita bermimpi untuk jadi pemain pro. Jangankan pemain pro, timnas saya nggak bisa kalau kita tidak bisa bergerak dari sekarang. Karena seorang atlet itu, dia bangun dari dirinya sendiri. Dia harus mengikuti jadwal latihan dari pelatihnya, apa yang dikasihkan program pelatih dia harus ikut. Jadi bagaimanapun itu dia harus bergerak, supaya bagaimana dia harus bisa mencapai cita-citanya. Karena seorang atlet, apapun itu, dia harus punya cita-cita. Terakhir cita-citanya itu apa di timnas, selain liga, selain pro itu dia harus punya cita-cita tersendiri. Itu jadi motivasi dirinya dia sendiri. Jadi ya saya himbau kepada adik-adik saya di Sulawesi Utara, ya kita mari hindarilah hal-hal yang merugikan kita untuk supaya kita. Kalau kita lakukan hal-hal yang merugikan itu akan membatasi tujuan adik-adik kita sendiri itu. Apalagi Pak Gubernur selalu giat dan mendukung olahraga, termasuk futsal sendiri. Ketua kita juga memforumingan dalam wawancara di beberapa media, beliau katakan saya tidak main-main di futsal. Saya harus bangkitkan futsal Sulawesi Utara. Baik. Begitu. Kita berdoa nanti Ya. perwakilan Sulut nanti akan ke Spanyol. Kalau begitu ya, masyarakat jangan lupa berikan dukungan juga. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir untuk Sulut Bicara edisi Jumat 22 Mei 2026 untuk waktunya. Terima kasih Pak Wilbert Karunda yang selaku Sekretaris Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Utara untuk waktunya. Ada juga Coach Yun Gabriel, Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi AFP Sulawesi Utara. Terima kasih untuk Anda juga pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Pagi hari ini kita jadi mengetahui informasinya. Perkembangan futsal di Sulawesi Utara tidak semata-mata minat ataupun bahkan banyaknya turnamen lokal begitu ya. Namun juga didukung dengan fasilitas yang sudah sesuai standar. Ini menjadi hal yang sangat penting. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sambungan telepon, WhatsApp call, juga komentar di kanal YouTube RRI Manado. Selaku penanggung jawab untuk Sulut Bicara pagi hari ini, Kepala LPP RRI Manado, Budi Nugroho, ada produser Richard Kundiman dan penanggung jawab juga pengarah acara, ada Noni yang sudah membantu juga rekan-rekan TMB. Saya selaku presenter Priscila Balebu mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di Sulut Bicara edisi yang akan datang. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.